Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kan kemarin kita sudah di video sebelumnya, di slide sebelumnya kita sudah membahas analisis yang menghasilkan rumusan untuk menentukan di mana terjadi pola terang atau pola gelap pada kasus interferensi celah ganda. Oke, jadi ingat kasusnya adalah interferensi celah ganda. Ini contoh soalnya yang akan kita temui terkait dengan materi tadi. Misalnya nih, jadi ceritanya di contoh soal ini kita mau menentukan panjang gelombang. Oke, ada lampu pijar, diketahui ada dua celah. Nah ini contoh contoh pernyataan yang menegaskan bahwa ini kasusnya interferensi celah ganda. Jaraknya 0,5 mm. Sudah ketahuan ya, nanti bisa dimasukkan ke poin diketahui. Jarak 1 meter itu juga poin tersendiri. Didapat juga informasi ada jarak garis terang. Hati-hati. Bisa jadi nanti ada soal lain yang menyebutkan garis gelap. Jadi hati-hati, kan ada dua pendekatan ya. Kita bisa mencari garis terang, bisa juga mencari garis gelap. Jadi harus teliti yang diminta atau yang disebutkan itu terang atau gelap. Nilainya diketahui. Yang ditanyakan panjang gelombang. Oke, jadi yang diketahui adalah kita susun aja seperti yang sudah disebutkan di soal ini. D-nya, D itu kan jarak antar celah. Ada dua celah kan ya, jadi ada dua celah. Harus dijadikan kesatuan yang SI, yakni dalam meter, milimeter ke meter kan dibagi 1000. 1000 ya, bagi 1000. Kemudian M5. Ini kenapa ini? Kok bisa M-nya nilainya 5? M itu kan orde garis terang kesekian. Nah, soal menyebutkan bahwa garis terang pusat sampai ke 5. Nih, aku tandai. Nah, jadi M-nya 5. Jadi yang dibahas adalah, yang diketahui adalah garis terang kelima. Lalu ada juga Y-nya 6 mm. Nah, ini nilai jarak atau ketinggian garis terang kelima dari terang pusat 6 mm. Lagi-lagi harus dijadikan meter. D kapital. D kapital itu maksudnya jarak dari celah ke layar 1 meter. Mana tadi informasinya? Nih, di garis merah yang ketiga itu. Oke. Ya udah, kita kan diminta lambda ya, kita langsung pakai rumusan M kali lambda sama dengan Y kali D per D kapital. Kadang-kadang ada juga guru yang ngajarin lambangnya bukan D kapital tapi L kapital. Maksudnya kan sama saja, maksudnya adalah jarak dari celah ke layar. Oke, masukkan semua nilai yang udah diketahui. Ingat satuannya udah harus pakai yang udah dijadikan SI ya. Ya udah, tinggal fisikanya di sini fisikanya. Jadi kita menentukan formula apa yang sesuai dengan kasus yang dibahas. Sisanya adalah urusan perhitungan, urusan aritmetika, hitungan. Jadi paling penting menentukan harus benar ini. Benernya di bagian yang kukotakin tuh harus benar tuh rumusnya. Ya udah, dapat bahwa lambdanya sekian. Jawaban awal ini masih dalam meter. Itu udah benar. Cuman umumnya kalau panjang gelombang cahaya, tergantung soalnya sih, tapi umumnya kalau cahaya satuannya dalam angstrom. Angstrom itu berarti dikali dari meter ke angstrom itu dikali 10 pangkat 10. Jadilah didapat bilangan lambda sama dengan 6000 angstrom. Oke, jadi untuk soal contoh 21 ini didapat bahwa panjang gelombang sinar yang digunakan 6000 angstrom. Kita lihat contoh berikutnya. Ini masih interferensi, dua celah sempit. Wah, ini masih ya karena masih membahas materi yang sama ya. Lalu diketahui 2 mm ini apa nih? Kata soal 2 mm itu jarak dua celah. Oke. 2 meter ini apa? 2 meter itu jarak ke layar. Oke. Gelap pertama. Wah, penting nih. Ah, ini nih. Mulai-mulai ada variasi nih. Kalau yang tadi itu kan membahas garis terang kelima. Sekarang garis gelap pertama. Hati-hati. Nanti pasti pakai variasi rumusnya yang satunya tuh, yang bukan M lambda tuh nanti. Apa itu 0,3 mm? Ya itu tadi ya, jarak garis gelap yang pertama. Yang ditanyakan lagi-lagi panjang gelombang. Oke, sudah masukkan nilai semuanya di poin-poin yang diketahui. Ingat satuannya harus SI. Yang ditanyakan apa tadi? Lambda ya, lambda. Oke, masukkan ke sini. Nah, ini nih bedanya. Kita pakai
varian ini, koefisiennya lambda itu 2M min 1 kali setengah, atau M dikurangi setengah, sama saja. Kalau yang di catatan awal itu kan M kurangi setengah, karena setengahnya dimasukkan. Sama saja dengan 2M min 1 kali setengah. Kenapa demikian? Karena gelap ya, hati-hati, gelap ini penting nih. Kalau tadi kan soal sebelumnya pola terang, jadi pakai M lambda langsung. Dah, fisikanya di sini, bagian paling pentingnya di sini. Fisikanya itu menentukan kasus yang sesuai, yaitu ini dia. Sisanya hitungan atau aritmetika. Dah didapat bahwa ternyata kasus soal ini mendapatkan nilai lambda atau panjang gelombang yang sama dengan sebelumnya, yakni 6000 angstrom. Nah, dua contoh soal inilah yang terkait dengan pembahasan interferensi celah ganda. Intinya kita membahas di mana pola terang atau gelapnya. Untuk lebih menggambarkan ilustrasi kejadiannya, ini akan gue berikan sebuah video. Sebenarnya materi interferensi itu banyak bisa kita dapatkan dari internet. Misalkan di YouTube banyak banget tuh, tinggal misalkan kasih kata kunci laser interference experiment YouTube gitu, langsung keluar tuh banyak banget. Nah, yang akan ku tunjukkan itu yang diupload sama ini, nama kanalnya TSG Physics ini. Nah, itu yang mau aku tunjukkan. Ini dia. Sebenarnya videonya membahas dua kasus sekaligus, yakni difraksi dan interferensi. Bagian awal videonya membahas difraksi, kemudian bagian akhirnya interferensi. Jadi kuskip, interferensi itu dimulai pada menit ke-1 detik ke-41. Oke, jadi ceritanya double slit. Double slit itu maksudnya dua celah, celah ganda. Shining three lasers, different wavelengths. Nah, ini nih, dia akan membandingkan bagaimana pola interferensi celah ganda untuk 3 panjang gelombang. Kalau ada sinar yang panjang gelombangnya berbeda, itu berarti warnanya berbeda. Nanti kita lihat efeknya bagaimana. Terkait dengan celah gandanya identik, jadi sama saja. Jadi faktor yang berbeda hanya panjang gelombang. Yuk, kita lihat. Yang kiri merah, yang tengah kuning, yang paling kanan hijau. Oke, sementara celah gandanya identik. Nah, sebelum kulanjutkan, coba ingat-ingat. Dari merah ke kuning ke hijau. Di antara 3 sinar ini, mana yang panjang gelombangnya, mana yang lambdanya paling besar? Masih ingat nggak di pembahasan tentang elektromagnetik? Mana lambda yang paling besar? Oke, nanti cek lagi di materinya. Yang paling besar lambdanya adalah merah. Yang paling kecil lambdanya adalah hijau. Jadi prinsipnya patokannya tuh kalau warna cahaya tuh makin biru kan berarti makin ke arah hijau tuh berarti itu lambdanya makin kecil. Jadi kalau ke merah kebalikannya, arah sebaliknya, kalau makin merah lambdanya makin besar. Atau kita boleh juga meninjau dari frekuensi. Makin ke biru frekuensinya makin besar. Jadi kan antara frekuensi dengan lambda itu berbanding terbalik kan? Ya. Makin ke merah frekuensinya makin kecil. Oke, kita makainya lambda ya, nggak pakai frekuensi karena di rumusan interferensi besaran yang dipakai adalah lambda. Oke, ingat-ingat lambda merah paling besar, lambda hijau paling kecil, lambda kuning pertengahan lah anggaplah. Oke, lanjut. Nah, itu didapat pola interferensinya. Nanti kita lihat, kita zoom. Nah, itu dia. Jadi, terlihat ada pola terang gelap. Tapi, ini untuk klarifikasi aja. Sebenarnya, pola gelap ini, kalian bisa lihat ya, ada gelap, terang. Ini bukan interferensi, ini pola difraksi. Jadi, difraksi itu sama, pola terang gelap. Tapi, kalau difraksi itu tengahnya, terang pusatnya itu lebar banget. Kalau kasus interferensi celah ganda, terang pusatnya kecil, jadi hampir seragam. Nanti kita lihat mana terang gelap difraksi, mana terang gelap interferensi. Jadi yang kita lihat saat ini itu terang gelap untuk difraksi. Nanti di zoom kok. Kita mendekat. Nah, itu dia. Ku pause. Nah, ini masing-masing
seperti butiran-butiran itu adalah pola terang. Jadi terang pusat, katakanlah yang kutunjuk dengan kursor mouse itu terang pusat lah. Sementara kiri dan kanannya itu terang pertama. Kiri lompat satu, kanan lompat satu, itu terang yang kedua, dan seterusnya. Jadi berselang-seling kan, terang gelap, terang gelap, terang gelap. Nah, itulah pola interferensi. Nah, coba bandingkan dari merah ke kuning ke hijau. Ini yang lebih rapat yang mana nih? Lebih rapat tuh berarti jaraknya makin kecil. Nah, hijau ya. Nah, kenapa demikian? Karena tadi yang seperti kita udah tentukan di beberapa saat sebelumnya, kan lambda lambda atau panjang gelombang warna hijau itu lebih kecil daripada lambdanya si merah. Kalau lambda hijau lebih kecil, berarti jarak dari terang pusat juga makin kecil. Nah, ini dia. Ini demonstrasi eh, prakteknya itu, rumus tadi itu wujudnya seperti apa. Ini dia, terang gelap pada kasus interferensi untuk laser warna merah, kuning, hijau. Oke, jadi sampai sini dulu, nanti kita lanjut. Habis ini materinya interferensi lagi, tapi bukan terkait dengan celah, tetapi terkait dengan lapisan tipis.